semua, apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat Minggu Palmarum hari ini. Eh, Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah pengalaman yang cukup seram dulu. Tadi tiba-tiba teringat dan ingin bercerita. Ini hanya intermezzo untuk menyerang-nyeringin isi-isi konten saya supaya bervariasi. Nah, ceritanya begini. Beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan untuk studi di Filipina, di Manila, sekolah musik, salah satu sekolah musik yang berbasis gereja. Nah, saya tinggal di asrama. Sekolah saya ini bawahnya ruang kuliah, atasnya lantai 2-nya itu asrama. Nah, asrama wanita dan pria itu hanya berhadapan-hadapan, hanya dipisahkan oleh koridor yang panjang. Kalau teman-teman lihat thumbnail saya itu persis kayak gitu gedungnya, cuman nggak sejorok itulah, tapi modelnya seperti itulah. Nah, satu hari saya kebetulan lagi sendiri di asrama, teman-teman lagi pada ke gerejanya masing-masing pelayanan atau ada kegiatan lain lah. Yang pasti saya sendiri sampai tengah malam, dan kebetulan saya memang ada tugas yang lumayan berat yang harus membutuhkan konsentrasi. Tidak bisa kesana sini dulu karena berhubungan dengan mengarang lagu, mengkompos lagu dan mengaransemen. Nah, waktu itu saya haus. Biasanya saya sediakan minuman di botol besar bawa ke kamar. Maksudnya supaya tidak bolak-balik dapur, kamar, dapur. Memang tidak jauh, cuma berapa langkah aja ke dapur. Cuman karena waktu itu saya memang lagi betul-betul fokus ke tugas yang akan dikumpul keesokan harinya. Jadi saya ke dapur lah untuk mengambil botol minuman saya. Nah, pada saat saya melintasi ruang kamar mandi cowok dan cewek itu berhadapan. Nah, saya mendengar ada seperti orang apa namanya itu berkumur-kumur sikat gigi. Nah, saya pikir mungkin ada teman yang udah pulang, tapi kok dari tadi nggak ada pintu kamar yang terdengar terbuka tertutup. Kok tiba-tiba ada orang dalam kamar mandi laki-laki sedang sikat gigi. Nah, karena pintunya tertutup, iseng saya buka, saya intip, tidak ada apa-apa, kosong, dan lantai pun tidak basah. Nah, oke lah, saya pikir mungkin saya salah dengar. Saya tetap positive thinking. Saya masuk ke kamar. Nah, mungkin karena banyak minum tengah malam, saya sesak mau ke kamar mandi, ke WC, pipis. Ya, memang masih ada rasa takut. Saya memang tidak percaya dengan gitu-gituan, tapi jujur aja waktu itu masih ada perasaan takut untuk ke kamar mandi lagi. Kamar mandi lampunya sering mati hidup. Nah, tapi karena udah nggak tahan lagi daripada sakit, pikir saya, udah saya ke dapur aja, ke kamar mandi. Nah, pas saya mau masuk kamar mandi, saya dengar ada orang seperti mandi. Lah, siapa lagi nih, pikir saya, kok ada orang seperti mandi. Tapi saya cuek aja, pikir positif aja. Saya masuk kamar mandi cewek, lalu setelah pipis saya setengah lari kembali ke kamar. Nah, tapi masih sempat, karena penasaran, saya orangnya penasaran. Saya intip lagi dari pintu kamar mandi, kok nggak ada orang. Terus lantai kamar mandi kok nggak basah. Nah, kebetulan kamar mandi itu dia tidak sepenuhnya sampai ke bawah, pintunya di dalam masih ada sekat-sekat lagi, dan hanya sebatas lutut. Jadi kita masih bisa lihat ada orang nggak dalam kamar mandi. Nah, saking penasarannya saya lihat gitu, tiga pintu itu tidak ada satu, nggak ada kaki yang kelihatan. Tapi saya jelas dengar ada orang seperti mandi tadinya. Pertama seperti orang sikat gigi, kedua orang mandi. Nah, udah saya balik, masih dengan rasa takut saya balik ke kamar dan tidak mau keluar lagi. Saya tetap di kamar, dan kali ini saya nggak berani duduk di meja kerja karena meja kerja saya berhadapan ke luar jendela.
Saya langsung matikan lampu dan tidur. Dan gak lama kemudian kedengaran suara teman-teman mulai berdatangan. Nah, teman-teman gak langsung masuk kamar masing-masing tapi ngumpul di dapur. Saya pun ikut nimbrung lah. Ngapain saya pikir di kamar. Kebetulan saya tidur sendiri karena tidak ada teman sekamar. Belum ada mahasiswa baru lagi yang datang. Nah, jadi saya duduk di antara mereka. Nah, mereka cerita tentang pelayanan mereka begini begitu. Nah, saya pun angkat cerita lah. Saya ceritakan. Nah, mereka ketawa. Tahu nggak kata apa itu? Komplek kampus kita ini dulu ini adalah mantan areal pekuburan Belanda kan. Oh, aku langsung gitu. Oh, gitu ya, iya. Nah, kebetulan kampus kami ini dekat dengan rumah sakit dan bagian belakang, biasanya bagian belakang rumah sakit itu adalah kamar mayat. Nah, cukup seram memang. Dan kamu kan tahu di sana itu kamar mayat kan. Dari kampus kami, dari kamarku, dari kamar saya itu kelihatan memang kamar mayat. Jadi bisa kita hitung berapa mayat yang satu hari yang ada. Kelihatan jelas gitu. Oh iyalah, aku bilang gitu kan. Karena mereka suruh kalian bercerita tentang pelayanannya masing-masing di gerejanya masing-masing, saya pun ikut nimbrung lah. Tapi nggak ngungkit lagi soal itu. Tapi yang laki-laki jadi mereka yang ketakutan. Kami numpang lah kamar mandi kalian, bilang kamar mandi cewek. Ih, masa kalian di kamar mandi kami? Seram dengar cerita si Nani kayak gitu. Nah, kalau positif tinggi aja ya. Aku dari tadi sendiri di sini nggak masalah bang. Hanya dengar gitu aja. Ada suara tapi nggak ada wujud. Tapi aku berani-beranikan aja nya. Bisa juga ya sampai kalian pulang tuh. Itu udah sekitar jam 12:30 mereka baru pulang. Iya ya kata orang itu. Udah lah akhirnya mereka balik ke kamar mandi masing-masing. Tapi ya minta tolong ditemani lah, nggak berani sendiri. Begitu juga kamar mandi cewek minta ditemani. Aduh, salah saya pikir bercerita sama mereka. Nah, akhirnya singkat cerita kami pun tidur semua dan tidak ada kejadian apa-apa setelah itu. Nah, keesokan harinya cerita itu merebak sampai ke kantor sekolah. Nah, saya pun dipanggil ditanya dan saya bilang iya memang iya. Saya dengar yang paling jelas itu adalah orang yang kumur-kumur seperti sikat gigi. Itulah saya bilang. Dan yang orang mandi itu, saya lihat nggak ada lantai kamar mandi nggak basah. Dan setelah ketika saya lihat nggak ada kaki orang, masa ada orang mandi manjat. Saya bilang gitu. Itulah. Akhirnya karena sekolah kami itu berbasis Katolik, maka pihak sekolah manggil pastor untuk didoakan daerah situ bakar kemenyan dupa atau nggak ngerti lah aku apa itu, untuk mengusir katanya, nggak ngerti lah. Ya udah setelah itu memang tidak pernah ada kejadian apa-apa, biasa-biasa aja. Bahkan saya sering tidur sendiri. Kamar saya termasuk dekat dengan kamar mandi itu, hanya berapa langkah aja gitu dari kamar saya. Tapi sejauh ini, dan saya selalu tengah malam tuh suka kamar mandi pipis. Dan saya nggak merasa terganggu lagi. Itu dia teman-teman cerita saya. Memang seram sih. Waktu mengalami itu seram, tapi saya tetap positif thinking lah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Karena subscribe itu semuanya itu gratis, nggak bayar. Hanya bayar kuota aja. Oke, dukung channel saya untuk bisa berkembang. Tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Karena subscribe itu semuanya itu gratis, nggak bayar. Hanya bayar kuota aja.
Oke, dukung channel saya untuk bisa bisa berkembang. Tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.